Jadi bukan kita itu terpaku pada satu. Nah, ini akhir zaman. Kita jangan sampai fanatik, kita jangan sampai terobsesi dengan satu atau ustadz tertentu gitu. Kita pokoknya ikut ustadz A. Hijrah ini akan membedakan mana orang-orang yang betul-betul beriman dan mana orang-orang yang ya di dalam hatinya ada keraguan-keraguan. Nah, sampainya di kota Madinah itulah kemudian muncul kaum munafikin yang tadi mereka itulah orang-orang yang nampaknya berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dan tambah dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita, kerawuhan kita semuanya ini di tempatnya Mas Dwi ini memberikan keberkahan baik pada waktu kita, umur kita, dan tempat yang kita duduki hari ini. Mudah-mudahan semuanya memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Tidak lupa juga salat dan salam mari kita senantiasa perbanyak kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya, telah menyampaikan risalahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Al-Quran, dan khususnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nikmat yang lebih agung selain ketika kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana ketika kita lahir ke dunia ini dari rahim ibu kita. Kita lahir dalam keadaan yang lemah, tak berdaya, tidak tahu apa-apa, bahkan ya kita nggak bisa melihat diri kita sendiri ya. Kita bayangkan, kita ingat kembali atau kita kita lihat kembali masa lalu kita ketika kita masih dalam keadaan seperti itu ya, lemah. Nah, dan ini subhanallah ya, ini kemudian menjadi satu ayat yang Allah turunkan kepada kita. Allah ingatkan bahwa dahulu kala kalian itu lemah. Kemudian dari kelemahan itu Allah jadikan kalian itu orang-orang yang kuat, perkasa. Kemudian ketika kekuatan itu sudah hilang, ya, jadilah kalian itu lemah kembali. Nah, begitulah Allah SWT menjadikan setiap hal yang ada di dunia ini sebagai ayat-ayat, sebagai tanda-tanda yang perlu diperhatikan, yang perlu direnungkan oleh kita semuanya, sehingga dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu suatu kenikmatan yang mungkin seringkali enggak banyak disadari, enggak banyak ya, disyukuri oleh kita. Kenapa? Atau kenapa ya? Kenapa ketika kita masuk Islam, ya, masuk Islam yang tadinya mungkin mu'alaf ya, atau orang kafir itu kemudian masuk Islam. Seringkali orang-orang yang masuk Islam itu dari non muslim kemudian mereka masuk ke agama Islam. Nah, mereka seringkali lebih banyak mendapatkan kenikmatan ini. Maksudnya bisa merasakan kenikmatan ini. Kenikmatan mendapatkan Islam ya, kenikmatan memeluk agama Islam ini mereka sangat merasakan sekali manfaatnya. Atau bahasanya mereka sangat menikmati sekali karunia itu. Nah, lain halnya dengan kebanyakan kita, barangkali kita sejak lahir sudah dilahirkan atau berada di tengah-tengah keluarga yang muslim atau beriman. Nah, tetapi dengan pendidikan yang jauh atau kurang dari ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW atau jauh dari Al-Quran dan Sunnah, kehidupan kita jauh dari pendidikan Islami lah mudahnya. Pada akhirnya yang terlahir adalah generasi-generasi yang tidak bisa atau kurang bisa merasakan manisnya Islam dan iman, sehingga tidak bisa disadari lambat laun keislaman itu akan pudar sedikit demi sedikit, sehingga Islam tinggal namanya, Islam tinggal statusnya di KTP, di kartu pelajar, di kartu keluarga, begitulah. Islam tinggal tulisan, Islam tinggal namanya, sedangkan kehidupannya jauh sekali dari nilai-nilai Al-Quran, jauh sekali dari nilai-nilai keislaman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak untuk merenung, memperbanyak untuk tafakkur. Artinya dalam waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam itu jangan dihabiskan semuanya untuk ngurusin dunia gitu loh Pak. Jangan dihabiskan seluruhnya untuk ngurusin bisnis, ngurusin dagang, ngurusin pertanian, ngurusin peternakan gitu. Jangan dihabiskan usia kita untuk semuanya untuk dunia, tapi luangkan barang 10 menit ya, 5 menit dalam setiap hari kita gunakan untuk introspeksi diri, merenung, entah mentadaburi atau berpikir tentang semua ciptaan yang ada di depan mata kita, mulai dari diri kita, kemudian tanaman-tanaman, hewan yang kita miliki semuanya itu, bahkan harta keluarga kita itu semuanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau lebih jauh, itu semua ujian bagi kita. Apakah kita liyabluwani ashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman gitu. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita harta, Allah kasih kita keluarga yang sehat-sehat, yang banyak gitu, yang baik, harta yang melimpah, kesehatan, semuanya itu adalah liyabluwani, kata Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman kita tahu nggak ada nabi yang lebih kaya atau lebih berkuasa di dunia ini selain Nabi Sulaiman. Nggak ada lagi ceritanya ada seorang raja yang kerajaannya itu melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, itu semua kata Nabi Sulaiman, seorang raja yang penguasa 2 alam gitu. Jin juga dikuasai, manusia apalagi, tanaman, hewan semuanya, bahkan angin pun ditaklukkan, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Sulaiman. Itu semua kata Nabi Sulaiman liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku itu bersyukur, am akfur, ataukah aku itu kemudian menjadi kufur. Jadi syukur ada, kufur. Lawannya syukur niku kufur. Jadi kalau kita
lihat kata-kata syukur dan kufur. Kalau syukur itu kita artikan apa? Bersyukur, terima kasih, syukron, terima kasih. Tapi ini artinya syukur itu lawannya apa? Kufur atau kafir kan begitu. Kalau kita tahunya lawannya kafir apa? Iman. Jadi syukur ini identik dengan keimanan. Artinya yaitulah bentuk syukur yang paling utama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah berikan itu sebenarnya digunakan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sia-sia hidup kita di dunia ini, tidak sia-sia usi umur kita di dunia ini. Karena apa? Karena kita gunakan semuanya untuk menambah ketaatan, menambah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya Allah akan menjadi mata yang dengannya kita melihat. Allah akan menjadi tangan kita yang dengannya kita memegang. Allah akan menjadi kaki kita yang dengannya kita akan melangkah. Artinya Allah akan menjadi penunjuk jalan gitu. Jadi kemanapun kita itu berjalan, kemanapun kita itu pergi, kemanapun atau keinginan apapun yang kita angankan itu, insya Allah biiznillah akan terwujud gitu. Karena apa? Karena kita melewati atau kita menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang tadabbur Quran yang sempat libur beberapa pertemuan. Berapa pertemuan, Mas? Banyak ya. Pertemuannya 2 pekan sekali, liburnya kalau sudah 2 kali berarti sudah libur sebulan. Ya, mudah-mudahan Allah menetapkan pahala yang sudah amal yang sudah biasa kita lakukan, meskipun ada terhalang uzur. Tapi tetap saja kalau libur jenengan usahakan jenengan qadha. Artinya kalau di sini libur, jenengan di rumah baca-baca sendiri gitu, baca-baca sendiri, baca terjemahannya sendiri, tadabbur sendiri. Jadi yang tadabbur Quran itu tidak harus dengan ustadz, Pak. Jadi yang namanya tadabbur Quran itu tidak harus ada ustadznya begitu, enggak harus. Jenengan mau tadabbur sendiri di rumah, baca ayatnya, baca artinya, baca tafsirnya. Tadabbur itu seperti itu. Jadi mengungkap atau membaca, merenungkan apa yang tertulis dalam mushaf itu. Kita lihat tulisan, kita sudah tahu artinya dengan bantuan Quran terjemah itu sebagai wasilah buat kita tadabbur Quran. Jadi apa kita nggak bisa sih baca tulisan Indonesia itu? Apa kita nggak paham itu? Nah, jadi dibaca sekali, dibaca 2 kali, dibaca 3 kali, sampai kita betul-betul bisa meresapi apa yang dimaksud, apa yang dikandung dalam ayat yang kita baca itu. Nah, jadi kalau sudah kita punya rutinitas seperti ini, kalau libur ini, kalau saya dulu ya diganti itu maksudnya kita belajar sendiri. Artinya waktu yang sudah kita luangkan untuk belajar di sini, kalau di sini itu tidak ada acara, kalau di sini itu libur, maka usahakan kita inisiatif di rumah ngaji sendiri, baca Quran dan mentadabburi isinya. Insya Allah dengan demikian kajian ini akan terus berjalan tanpa saya atau ada saya gitu. Jadi kalau nanti saya nggak bisa, misalkan mungkin Mas Dwi bisa gantikan gitu. Jadi seperti itu aja, masing-masing kita saling mengingatkan. Kalau mungkin saya nggak ada, Mas Dwi nggak bisa, mungkin Mas Suryadi mungkin bisa gantikan, atau yang lainnya. Jadi kita jadikan majelis ini majelis tawasau bil haq,
tawasau bisabr. Jadi bukan kita itu terpaku pada satu ustadz itu. Nah, ini akhir zaman. Kita jangan sampai fanatik, kita jangan sampai terobsesi dengan satu atau ustadz tertentu gitu. Kita pokoknya ikut ustadz A atau ikut ustadz A semua ya. Ustadz ini, ustadz itu. Nah, jadi kita harus mulai belajar, kita harus mulai membiasakan diri bagaimana tetap bisa bertahan di dalam ketaatan ya, bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam segala kondisi, ada ulama atau enggak ada ulama, kita tetap harus komitmen dengan Islam, komitmen dengan Al-Quran. Nah, itu perlu dibiasakan Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau tidak dibiasakan ya sulit akan menjadi kebiasaan ya kan, karena tidak dibiasakan. Padahal ya tantangan kita ke depan ini Pak, ini ulama nanti akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tantangan ke depan itu umat Islam akan kehilangan yang namanya orang-orang pintar, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Itu sudah janji Allah ya, kita yakin nggak janji Allah, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya sebelum hari kiamat Allah akan mencabut ilmu ya. Mencabut ilmu itu bukan langsung cabut ilmu dari hati kita gitu, dicabut gitu ya, nggak mungkin lah ya. Tetapi gimana ya, Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama itu yang punya ilmu, yang berilmu, yang alim-alim itu Allah wafatkan. Nah, masalahnya ketika kita nggak siap, karena kita nggak membiasakan membaca Quran, nggak biasa membiasakan tadabbur Quran sendiri, akhirnya kita kelabaan, ibaratnya bingung. Loh, kita ikut siapa? Kita sudah nggak punya ulama yang jadi panutan gitu. Nah, akhirnya kita akan seperti orang kebanyakan. Nah, saya nggak mau yang di sini seperti mereka yang nggak pernah belajar itu. Yang nggak pernah belajar wajar Pak, mereka bingung ketika gimana ya? Ketika mereka nggak bisa belajar pada satu ustadz atau ustadz tertentu gitu, yang mereka senangi. Ada yang senang dengan ustadz yang lucu, ada yang senang dengan ustadz yang keras, ada yang senang dengan penceramah yang gimana ya? Ya ada yang tegas gitu ya. Nah, macam-macam. Sehingga hari ini itu seperti itu, kondisinya umat Islam seperti itu. Sehingga ketika mereka terlalu menggantungkan ya keselamatan agamanya, terlalu menggantungkan ilmunya, punya masalah lari ke ulama, tanya, "Ustaz, saya punya masalah begini-begini." Ya, pada akhirnya ketika ulama nggak ada, gimana mau tanya siapa? Kita mau meminta fatwa kepada siapa? Nah, inilah dilemanya, atau inilah problem umat Islam. Punya Al-Quran tetapi nggak pernah dibaca, punya Al-Quran tapi tidak pernah ditadaburi. Ada yang baca tapi nggak pernah ditadaburi, tapi kebanyakan nggak pernah dibaca. Nah, inilah ironinya umat Islam Indonesia ini, umat yang mayoritas, tapi kita tahu sendirilah ya, bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia ini sangat bertolak belakang dengan agama yang mereka anut, yang mereka yakini. Tapi itulah tantangan kita. Maka agar kita tidak menjadi orang yang bingung, umat Islam yang bingung karena menghadapi berbagai problem hari ini, maka saya ingatkan, marilah kita membiasakan membaca Al-Quran, tidak hanya membacanya tapi juga mentadaburinya. Dan tadabbur ini, saya lagi, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya dengan tadabbur Quran, harapannya agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin kalau mau diskusi nanti bagaimana tadabbur itu bisa mendatangkan petunjuk, bagaimana tadabbur itu bisa mendatangkan satu
apa. Petunjuk itu sinonimnya apa gitu? Tadi ada petunjuk, ada ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini karena kita sering libur Pak. Karena sering libur ini saya takutnya kemudian kebiasaan yang bagus ini tidak bisa kita jaga atau tidak bisa kita lanjutkan ya, ketika tidak ada ustadz, tidak ada majelis seperti ini. Padahal di rumah pun kita bisa tadabbur, dimanapun tempat kita bisa tadabbur Al-Quran. Sehingga jangan sampai karena tidak adanya ulama atau tidak adanya ustadz itu kita berhenti belajar. Karena insya Allah orang yang baca Quran tidak akan tersesat Pak. Orang yang mau membaca Al-Quran, yang mau mentadabbur Al-Quran tidak akan tersesat selama mereka tidak berlaku berlebih-lebihan gitu. Jadi apa yang yang dibaca ya, yang dipahami dari Al-Quran ini ya kita baca, kita pahami. Selebihnya tadabbur itu tidak melewati batas gitu. Tadabbur itu ya kita baca, kita renungkan maksudnya ya, kita ajak hati kita ajak bicara hati kita ya, kita bawa pikiran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya, ke alam akhirat. Kita bayangkan kondisi akhirat dan sebagainya begitu. Sehingga hati kita itu terikat dengan Allah, terikat dengan akhirat begitu. Jadi disitulah yang saya pahami dari tadabbur Quran, sehingga membuat hati kita senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu puncaknya di situ nanti. Sehingga kalau kita nggak pernah membiasakan, mungkin 2 minggu sekali, nanti kalau kita sudah menikmati tadabbur itu Pak, mungkin bisa setiap hari tadabbur Quran itu menikmat sekali. Tapi kalau belum, ya biasakan sebulan 2 kali, sebulan 4 kali, seminggu sekali, nanti ditambah sendiri. Sehingga dengan membiasakan itu kita akan ya lama-lama akan terbiasa, sehingga tadi harapannya semua kita itu berhak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini berhak menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi semua kita ini berhak mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kita nanti masuk surga, jalannya kita bisa beda semua Pak. Ini jalannya beda-beda, ada yang suka sholat, ada yang suka puasa, ada yang suka sedekah, ada yang suka apalagi begitulah, dan suka membaca Al-Quran, ada yang suka sholat malam, ada yang masing-masing nanti akan dimudahkan, diberi petunjuk oleh Allah untuk menuju jalan Allah gitu. Sehingga itu semua butuh diusahakan, itu semua butuh perjuangan. Sehingga sekali lagi ini saya mengajak kita untuk membiasakan tadabbur Quran, membiasakan untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur, baik itu di sini maupun dengan di rumah. Karena tadabbur itu sesuatu yang sebenarnya mudah dan itu cuman amalan hati Pak, amalan hati. Jadi orang nggak tahu kalau kita sedang duduk begini baca Quran sambil ya tadabbur itu orang nggak tahu. Barangkali orang nggak tahu, diam aja, dikiranya ngelamun barangkali. Tapi kita baca Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi amalan hati. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini mukadimahnya sudah setengah jam Mas. Ini sudah masuk ke tadabbur Quran Mas ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita baca lanjutannya kemarin sampai surat Al-Baqarah ayat 10. Ayat 10. Sekarang 11. Sekarang 11. Oke, monggo kita baca sarang-sarang. Wa idza qila lahum, sampun
Ketemu? Sekarang wa idza qila lahum. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ qalu innama nahnu muslihun. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Enggak sampai ya, apa sih? Ya, diulang. Kalau nggak sampai jenengan caranya begini, Pak. Berhenti kemudian disambung gitu, nggih. Udah paham nggih? Ala innahum humul mufsiduna walakin. Monggo. Walakin la yash'urun. Kenapa nafasnya nggak sampai? Karena jenengan makhrajnya belum tepat. Ya, makhrajnya belum tepat, itu boros nafas. Kalau sudah boros nafas, otomatis nafas bacaannya jadi pendek-pendek gitu. Sebenarnya bukan karena nafas jenengan itu pendek, bukan karena nafas kita itu pendek, tapi karena makhraj kita yang belum tepat, sehingga yang karena nggak tepat itu huruf yang harusnya itu nafasnya sedikit jadi banyak. Nah, jadi kalau mau bacaannya panjang, ini jenengan harus memperbaiki makharijul huruf. Berarti bagaimana mengucapkan huruf dengan benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi ta'awudnya ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Ini saya potong. Ini belajar. Jadi usahakan kalau membaca Quran itu nafasnya los, bacaannya tuh lepas. Jadi jangan tahan. Wa idza qila lahum aminu. Nah, ini juga enggak bakal sampai nih. Yang pertama namanya suaranya dilepas ya, jangan ditahan di sini. Wa idza ya dilepas. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Monggo diulang.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Ya toh, tekan toh ini. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Ya, jadi kalau baca Quran usahakan tiap huruf menjenengan seperti seperti mengetuk atau seperti ngegas ya, seperti ngegas. Jadi setiap huruf itu kita butuh power, kita butuh tenaga. Jadi yang namanya baca itu jangan diseret, ampun diseret-seret begitu. Wa idza laqul ladzina amanu gitu. Tapi begini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Jadi tiap huruf itu ada tekanan, ada power, ada kekuatan. Jadi harus pakai tenaga. Jadi masing-masing huruf harus dibaca jelas ya, jangan diseret-seret, jangan disambung-sambung dengan huruf yang lainnya. Jadi makhrajnya harus terpisah, makhrajnya terpisah, nggak boleh makhrajnya itu nyambung gitu. Wa idza laqul ladzi ya. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, jadi ada kekuatan di situ. Sehingga nafasnya jenengan tidak akan habis karena kita bacanya dengan tadi mengatur nafas. Gas lepas gitu. Jadi begitu, angkat ya, satu lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
wa rahmah wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah SWT, itu tadi surat Al-Baqarah, surat yang pertama, kedua ya, surat yang kedua, surat yang pertama yang panjang. Kemarin kita sudah banyak membahas dari ayat 1 sampai ayat ke-10 ya. Mungkin sudah beberapa waktu ya. Mungkin masih ada yang ingat yang kemarin saya sampaikan tentang golongan orang yang atau golongan manusia dalam menerima atau dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, golongan pertama. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang orang yang kafir. Nah, berikutnya golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik ya. Masih ingat ya Pak? Ya. Nah, ini pentingnya hadir di majelis ini biar mengingatkan ya, biar ingat kembali ya. Jadi 3 golongan manusia ini Allah jelaskan kepada kita di awal Al-Quran. Bayangkan Pak ya. Kalau orang mau belajar Quran, begitu dia baca Quran, dia langsung dikasih tahu, ini loh model-modelnya manusia ketika dia mendapat firmanku, begitu kan. Kalau ini bahasa kita ya, Allah itu sudah ngasih Al-Quran 30 juz sebagai petunjuk. Inilah petunjuk sebenarnya, petunjuk hidup, petunjuk kehidupan, kebahagiaan, petunjuk kesuksesan, petunjuk segala-galanya nih. Tapi seringkali kita lupa, banyak umat Islam lah, bukan kita lah. So kita terus yang lainnya. Jadi umat Islam itu seringkali nggak sadar. Di depannya ada Al-Quran, di depannya ada petunjuk, tetapi dia milih yang lain. Misalnya, ini ada Pak, contohnya. Apa ini? Ini kitab tafsir. Seringkali orang lebih cenderung dia membaca tafsirnya daripada dia ya mentadaburi Al-Qurannya. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi kan baca Quran, kemudian jenengan baca tafsirnya. Tafsir Quran itu, jenengan baca tafsir Quran itu belum tentu jenengan tadabbur Quran. Jenengan baca Quran, kemudian jenengan baca penjelasan tafsirnya dari Ibnu Katsir, dari tafsir Baghawi, dari ini tafsir As-Sa'di, tafsir siapa lagi, banyak sekali kitab tafsir. Tapi apakah jenengan kemudian pernah berpikir bahwa itu belum tentu orang yang baca tafsir itu tadabbur Quran? Karena apa? Karena seringkali kita baca tafsirnya, tetapi kita enggak pernah menyelami ya dalamnya hikmah Al-Quran, ayat yang kita baca. Ya sekedar baca tafsirnya aja, misalkan ini baca wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baca tafsirnya. Ya idza nuhiya haula'il munafiquna 'an lisadi fil ardi. Pakai bahasa Arab lagi. Hebat lagi. Ketoknya keren itu. Ini contohnya saya santri lah, contohnya santri. Dia baca tafsir sampai berhatam-hatam, sampai hatam berjilid-jilid ya, kitab tafsir. Tetapi pada akhirnya ketika mereka sudah sukses, sudah punya gelar profesor, doktor, akhirnya keblinger Pak. Ada nggak Pak begitu? Gelarnya profesor, doktor, SMA, MA, MSG. Tapi akhirnya jadi ya apa ya seperti ini orang-orang yang kita baca ini, orang munafik begitu. Karena apa? Ya karena tadi dia membaca Quran tapi hatinya itu nggak pernah bergaul dengan Al-Quran, hatinya nggak pernah ya dialog dengan Al-Quran. Yang ada otaknya yang dipakai, ya, kecerdasannya yang digunakan, akalnya yang dikedepankan. Sehingga orang-orang seperti ini yang mempertuhankan akal, bahasanya bahasa ekstrimnya, mempertuhankan akalnya.
pintar, cerdas. Itu bukan jaminan seorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang enggak punya gelar profesor, doktor, ya, MA, SMA, SM, apa? MA, MS, MAG Mas. Nah, itu kalau dia mau, dia betul-betul memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan Al-Qur'an-Mu ini berikanlah saya petunjuk-Mu, jalan yang lurus. Tuntunlah aku menuju jalan-Mu yang lurus. Sambil dia baca Quran, dia baca Al-Quran, tiap hari dia tadabburi Al-Quran. Artinya dia baca Quran, dia ulang-ulang, dia pahami artinya, dia masukkan dalam hatinya. Kemudian dia ingat-ingat dari pesan-pesan yang Allah turunkan dalam ayat itu. Dan dia selalu berusaha berusaha menempuh jalan-jalan kebaikan yang telah Allah nampakkan itu. Bisa jadi orang yang nggak punya gelar, yang mungkin pendidikannya mungkin cuma tamatan SD, mungkin SD tak lulus, SMP, SMA. Tapi orang seperti ini bisa jadi justru hidupnya justru berada di atas petunjuk Allah, berada di atas jalan yang lurus. Lain halnya dengan orang-orang yang tadi kelihatannya, ya, nampaknya di depan manusia seperti ulama, seperti ahlul ilmi, tetapi hatinya justru dipenuhi dengan keraguan-raguan, dipenuhi dengan penyakit, sehingga tujuannya adalah dunia semata. Nah, sehingga di sini Allah SWT Allah menerangkan di awal kitabnya ini ciri-ciri orang-orang yang, ciri-ciri golongan yang harus kita kenal. Harus kita kenal. Kalau nggak kenal kita, ini bahaya kalau nggak kenal. Jadi kan harus kenal, ini loh golongan orang beriman, ini loh golongan orang kafir, dan ini loh golongan yang nggak boleh kita lupakan, orang munafik. Apa ada? Ada, di Quran langsung disebutkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang kemarin, yang kita sudah lupa. Ayat ke-8. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wabil yaumil akhiri, dan Allah sebutkan wa mahum bi mu'minin, padahal mereka itu sejatinya mereka tidak beriman. Jelas sekali, sejatinya mereka tidak beriman loh, padahal ucapannya, bajunya, penampilannya itu kelihatannya dia orang beriman, alim, ulama gitu. Pakai sorban, pakai jubah, pakai kopiah, ucapannya Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi Allah katakan wa mahum bimu'minin. Nah, ini juga harus dikenal. Jadi betul-betul ada gitu. Karena itu ada, maka Allah sebutkan agar kita bisa, ketika kita mengenal kebenaran, maka kenalilah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita mengenal kebatilan, maka kita harus tahu kebatilan itu dengan sejelas-jelasnya, sehingga nggak ada lagi abu-abu. Yang di tengah-tengah itu batil juga, tengah-tengah itu. Maksudnya di tengah-tengah itu melu kono melu kene gitu. Jadi tadi orang munafik tadi mengaku beriman karena apa? Ya, pertama, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika Islam baru saja mencapai kejayaannya, mencapai puncak kegemilangan Islam. Kita tahu sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW hijrah itu ketika Islam sedang ditindas gitu. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad itu karena penindasan kaum Quraisy di Mekah itu sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu. Jadi ditindas, betul-betul tindas. Jenengan ditindas nama dereng iki. Jenengan jenengan saya tanya, jenengan di Indonesia niku ditindas sama mboten? Mboten, Mas. Ada yang loh, kita itu kan justru diayomi, dilindungi begitu. Ya, untuk bantuan. Pokoknya kalau kita bertanya kepada
kebanyakan orang akan dijawab kita itu ya di Indonesia itu aman dan terusnya. Nah, jadi kita butuh mata yang lain gitu. Jadi kita nggak cukup dengan dua mata, Pak, harus dengan ada mata yang mata yang lain biar bisa melihat kenyataan gitu loh. Nah, ini mata yang akan kita asah di sini, mata hati. Jadi tadabbur Quran. Nah, ketika Nabi dan para sahabatnya di Mekah itu ditindas sedemikian kejamnya oleh orang-orang kafir Quraisy itu, sehingga turunlah perintah hijrah kemana? Yang pertama hijrah ke Habasyah, ke Afrika, sehingga para sahabat yang sanggup ya mereka hijrah mentaati perintah Rasulullah SAW, di mana di sana ada raja yang tidak zalim pada rakyatnya, meskipun raja itu raja Nasrani. Tetapi kata Rasulullah, dia raja yang tidak menzalimi rakyatnya. Ini wong Nasrani, wong kafir saja sama rakyatnya sayang. Sama rakyatnya saja tidak dizalimi. Nah, sehingga para sahabat ketika itu yang jumlahnya berapa ya, kurang lebih 40-an atau berapa, hijrah ke Habasyah. Di sana 2 tahun atau berapa tahun, sehingga ketika itu tinggallah sahabat yang masih kuat di Mekah, artinya masih tahan dengan cobaan kayak kita, insya Allah. Masih tahan dengan cobaan itu, bertahan di Mekah sampai turunlah perintah hijrah untuk yang kedua kalinya, yaitu hijrah ke Madinah, tepatnya tahun ke-13 Hijriah. Jadi berapa Hijriah, Mas? Tahun 13 setelah kenabian, maksud saya. Jadi setelah 13 tahun di Mekah dizalimi, ini Nabi dan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah menuju Madinah. Nah, disitulah ketika Islam ditindas, turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat Islam ditindas dengan penindasan yang sudah tidak bisa tidak bisa tolerir atau tidak bisa ini lagi, maka Allah turunkan pertolongannya berupa perintah untuk hijrah ke Madinah, di mana di sana penduduknya begitu antusias menyambut atau begitu antusias memeluk atau menerima Islam dan calon para muhajirin, orang-orang yang mau datang ke Madinah. Nah, sehingga disitulah letak dari pertolongan Allah. Ketika kondisi kita itu sudah sedemikian sulit, sedemikian sakit. Nah, ini sebenarnya itu tanda-tanda dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir zaman sama. Sebelum Imam Mahdi itu muncul, ini penindasan harus puncak dulu, harus sampai di puncak dulu. Jadi penindasan itu harus sampai ke kita, betul-betul sampai ke kita. Kalau jenengan semua kita masih merasakan hidup enak di Indonesia, ya berarti Imam Mahdi belum muncul. Maksudnya belum akan muncul hari ini loh, Pak. Mungkin setahun 2 tahun lagi, tinggal nanti kita lihat kalau kezaliman penindasan itu masuk di rumah kita. Nah, ini baru, maksudnya sudah sampai ke rumah-rumah kita. Ini siap-siap, artinya siap-siap hijrah kayak sahabat tadi gitu. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah itu, mungkin ini akan terulang kembali. Jadi Imam Mahdi itu akan muncul nanti di mana? Di Mekah, sehingga di Mekah itulah Allah akan memunculkan sosok yang bisa mengatasi kezaliman ini, sosok yang akan bisa mengatasi penindasan ini, yang mungkin belum kita rasakan, barangkali sudah dirasakan oleh sebagian kita. Nah, jadi setelah para sahabat itu sedemikian penderitaannya, sebagai demikian besar penderitaan mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadu, mata nasrullah, ya Rasulullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Sebenarnya para sahabat itu cuma bertanya, kados kula tak jenengan, Pak, kapan
kita apa gitu? Kita jalan-jalan gitu. Pak, kapan kita jalan-jalan? Ya, mungkin saya tanya tenanan. Tapi jenengan itu mungkin menganggapnya saya itu tanya tapi rodok ngakon itu loh. Jadi jenengan jadi emosi. Mbok yo sabar toh gitu loh. Ya Rasulullah ditanya sabar. Mata Nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah ya Rasulullah? Ya, apakah besok atau setahun lagi atau 2 tahun lagi, biar kita bisa sabar itu loh. Biar kita itu dengan mendapatkan jawaban itu biar bisa biasa sabar. Artinya oh tinggal sebentar lagi kok. Saya akan sabarin. Oh tinggal tidak lama lagi, maka saya tetap akan bersabar. Nah, tapi begitu sahabat bertanya itu langsung berubah muka Rasulullah SAW, langsung berubah wajah Rasulullah SAW karena marah. Ya, marahnya Rasulullah SAW sampai membuat mukanya itu marah, sehingga sahabat tadi kena tegur. Kamu itu belum apa-apa. Seorang sebelum kamu itu loh disisir punggungnya dengan sisir besi, digergaji, dibelah. Ya. Nah, kalau ingat hadis itu merinding banget. Kita itu belum apa-apa. Kita itu belum merasakan seujung kuku penderitaan orang-orang Islam ya, terdahulu, generasi pendahulu kita. Kita belum merasakan seujung kuku penderitaan umat-umat terdahulu, umat-umat yang beriman sebelum Nabi Muhammad. Yang tadi disebutkan, ada yang digergaji ya, sampai terbelah dari atas kepala sampai bawah, disisir dengan sisir besi gitu. Kemudian apalagi sisaan-sisaan yang sangat mengerikan itu. Nah kita Masya Allah kita itu belum. Nah, mungkin ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ini semua adalah satu kasih sayang Allah bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagi umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad, Pak. Kalau bukannya umat Nabi Muhammad ya kayak gini, Pak. Ujiannya itu ngeri gitu. Nah, karena kita itu umatnya Nabi Muhammad SAW, maka jenengan perbanyak sholawat. Kalau jenengan mendengar nama Nabi Muhammad, jenengan langsung sambut, langsung nyaut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena ini memang karena Nabi Muhammad saja, karena ini memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita sudah dikuliti hidup sama orang-orang kafir itu, ya. Dikuliti hidup-hidup, ya. Dicincang, dibakar hidup-hidup, dimasak hidup-hidup, seperti itu. Sebagaimana kisah-kisah orang terdahulu. Tapi karena kita itu umat Islam, umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad yang dicintai Allah, kekasih Allah SWT, maka umatnya pun dapat cintanya Allah begitu loh sebenarnya. Jadi umatnya pun dapat kasih sayang Allah SWT, sehingga tidak akan diizinkan orang-orang kafir itu menguasai umat Islam. Selamanya nggak mungkin. Jadi jangan nggak usah takut. Kita umat Islam nggak usah takut. Selamanya walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengizinkan bagi orang kafir itu ya berkuasa atau menaklukkan atau ya menindas orang-orang beriman. Artinya inilah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Hanya saja ya seringkali kita ini justru karena disayangnya seperti ini kadang jadi lupa jadi lupa daratan gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak ya, mudah-mudahan tidak. Nah sehingga lagi kembali ke ayat dengan hijrahnya Nabi itu, hijrahnya Nabi dengan para sahabat ke Madinah, itulah kemudian ketika sampai di Madinah, di mana Madinah itu kota yang asing bagi Rasulullah, juga bagi para sahabat asing karena mereka itu orang Mekah. Madinah Mekah itu jaraknya sekitar 500 kilo Pak. Ya, sini Jakarta lah. Ya. Nah itu ditempuh dengan jalan kaki, ada yang naik onta. Nah ini tentu perjalanan yang sangat panjang. Ya, berat. Berapa kilo Mas? 200 atau 500 Mas? Saya lupa ya. Ini Pak 200 ya mungkin nggak sampai 500 ya, saya lupa.
Intinya perjalanan yang cukup jauh ya. Nah, sampai di kota yang asing itulah kemudian karena tidak semua penduduk Madinah itu kan masuk Islam. Tidak semua penduduk Madinah itu beriman kepada kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu orang-orang Mekah, ya, para sahabat yang dari Mekah ini hijrah ke Madinah, disambut dengan sukacita oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah yang sudah beriman tadi, sehingga mereka orang yang sudah beriman itu begitu rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, begitu rindunya menunggu ya, kedatangan Nabi yang hijrah dari Madinah itu sampai di filmnya itu jangan bisa lihat ya, filmnya Rasulullah, film Rasulullah itu Arisalah atau The Message itu jangan lihat ya. Kalau mungkin jenengan lagi futur gitu, jangan lihat film-film begitu, film-film kisah Nabi Muhammad, film-film kisah sahabat gitu. Biar tergugah ya kembali imannya. Nah, mereka yang sudah beriman di Mekah, Madinah, begitu mereka rindunya kepada Nabi sehingga ditunggu-tunggu di perbatasan kota Madinah itu, menunggu kehadiran sosok Nabi yang belum pernah mereka lihat itu. Sebagian sudah melihat ya, tapi banyak kan belum pernah melihat, belum pernah mendengar sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ya, meskipun sebanyak itu orang Madinah yang masuk Islam, diislamkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal itu, diutus oleh Rasulullah sebelum hijrah ini, sehingga mereka Islamnya itu di tangan Mu'ad bin Jabal, seorang pemuda dari mana Mas? Aslinya Yaman ya. Allah. Kita lanjutkan. Jadi meskipun banyak yang beriman, tapi ada dari penduduk Madinah itu yang kemudian sebenarnya mereka belum cocok ya, belum cenderung untuk beriman. Bahkan orang Yahudi jelas mereka nggak beriman. Nah, tetapi ada sebagian orang-orang Arab ya, orang Aus itu yang masih bingung, ini aku beriman apa ora gitu. Nek aku beriman kok aku cik ragu-ragu gitu, masih ragu-ragu. Nek nggak beriman kok aku kok jadi musuh gitu. Nek sudah nggak beriman kan diperangi sama Nabi gitu, harus bayar jizyah. Sehingga nanti gimana dengan hartaku, gimana dengan ya keselamatanku nanti. Akhirnya apa? Orang-orang ini secara lahiriah ya, etok-etok beriman. Biar apa? Biar ya tadi, biar selamat tadi, urusan dunia selamat. Ya, darahnya dijaga, ya, darahnya terjaga, kehormatannya dijaga, hartanya juga terjaga. Nah, pada akhirnya tapi sifat ini Allah ungkapkan di sini. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang ini berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, orang-orang ini karakternya mereka itu berbuat kerusakan tapi mengatakan mereka itu orang-orang yang berbuat baik, berbuat perbaikan. Nah, ini istilah Arabnya itu jahlul murakab. Jadi jahlul bodoh kuadrat itu. Jadi bodohnya kuadrat. Karena apa? Jelas ini sesuatu yang rusak, tapi dia mengatakan ini sesuatu yang baik. Dia tahu ini rusak, tapi dia mengatakan ini baik. Nah, ini karakter ini adalah karakter orang-orang munafik yang disampaikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena tipu daya mereka. Karena di akhir zaman itu yang ada adalah tipu daya. Yang ada adalah kedustaan yang dikatakan sebagai kebenaran gitu. Sehingga di puncaknya nanti akan muncul sosok yang mengaku sebagai Tuhan. Yang kita kenal dengan Dajjal. Dajjal itu ya tadi Dajjala. Jadi cepat sekali dia membolak-balikkan. Yang dusta dikatakan benar, yang benar dikatakan dusta, sehingga orang akan tersihir dengan Dajjal ini, sehingga nggak bisa membedakan
antara mana yang benar, mana yang salah karena sihirnya tadi. Sehingga apa? Yang selamat adalah orang-orang yang ya sebelumnya bersiap-siap, sebelumnya mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnahnya Dajjal. Kalau tiba-tiba nggak bisa, Pak. Kita santai-santai saja, nggak pernah belajar gitu. Mau nanti ilmunya ilmu apa nih, SKS, nggak bisa. Jadi kan mau sistem kebut semalam, kejar semalam, mau belajar nanti gimana persiapan menghadapi fitnah Dajjal ya. Mau semalam belajar. Ini cuma bukan masalah ilmu saja, bukan masalah persiapan ilmu atau pengetahuan saja, tetapi masalahnya itu persiapan mental, persiapan ruhiyah. Nah, persiapan ruhiyah itu nggak bisa kita bangun dalam waktu singkat, semalam tiba-tiba jadi ruhiyahnya jadi kayak malaikat gitu. Nggak bisa. Kita itu manusia, kita butuh proses, kita butuh yang namanya beramal, berilmu beramal, beramal, begitu terus, sehingga derajatnya nanti bisa sampai kayak malaikat, bukan malaikat, Pak. Kalau sudah kayak malaikat nanti ya hati-hati, Pak. Ini derajat yang orang mengatakan wali, orang-orang itu mengatakan wali. Kalau saya nggak suka sih wali. Kalau Allah menyebutnya ya ada sih di ayat Al-Quran itu. Tapi saya kira untuk menyebut seseorang itu wali itu kita harus banyak hati-hati lah. Jangan sembarangan menyebut orang itu wali. Kalau ada orang alim, ada orang ustadz yang hebat gitu, ya kita jangan tergesa-gesa memanggil atau menyebut mereka dengan wali Allah, waliullah. Sebelum mereka itu wafat itu loh. Kalau wafatnya dalam keadaan baik, husnul khotimah, ya berarti kita insya Allah dengan akhir kedepannya yang baik, ya, yang tanda-tanda husnul khotimah itu ada, maka barulah kita bisa ini orang ini, beliau ini mungkin termasuk wali Allah, insya Allah. Sehingga kita nggak pernah tahu, karena ini amalannya amalan malaikat, Pak. Malaikat itu kita buat, Pak. Nah, dia bisa melihat malaikat, jangan hati-hati, ini perlu diruqyah. Nah, ini amalan malaikat itu amalan yang nggak kelihatan. Jadi banyaklah mengerjakan amalan yang nggak dilihat orang. Dengan sholat malam, dengan berzikir, baca Quran di rumah. Nggak baca Qurannya bareng-bareng di jadwal malam Jumat atau di acara-acara. Tapi ini amalan-amalan yang dirahasiakan gitu. Sehingga yang melihat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu selain kita dan Allah Subhanahu wa taala, atau keluarga kita lah, dia yang di rumah. Tapi orang lain, orang kebanyakan nggak tahu gitu. Nah, inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, waliullah. Saya mana tadi, Mas? Pembahasannya ngalor ngidul ya. Ya, tadi itu menerangkan. Jadi ada orang munafik itu kisahnya seperti itu. Kalau orang-orang yang di Mekah itu, justru orang yang di Mekah itu kondisinya jelas beriman. Para sahabat Nabi itu orang-orang beriman, orang-orang Quraisy kafir musyrik itu mereka kafir. Jadi jelas. Nah, begitu ada perintah hijrah, itulah membedakan. Ini orang yang beriman, ini orang yang abu-abu gitu. Nah, karena ada orang yang di Mekah itu, ada sebagian sahabat Nabi itu sebenarnya beriman, sebenarnya sudah beriman gitu ya. Tapi ketika diperintahkan untuk hijrah, sebagian nggak mau berangkat. Alasannya apa? Alasannya ya kan masih di sini masih ada yang melindungi. Di Mekah saya masih ada yang menjaga. Karena modelnya orang zaman dahulu ada menjamin itu, Pak. Jadi ada yang namanya kalau katakanlah jenengan punya keluarga besar yang bisa menjamin keselamatan jenengan aman, nggak kena Pak. Ya, maksudnya dijaga, nggak ada orang yang berani menyentuh jenengan, menyakiti jenengan gitu. Karena menyakiti jenengan berarti menyakiti seluruh keluarga besarnya gitu. Ya begitulah. Jadi
salah satu keistimewaan bangsa Arab itu begitu. Kabilah ini ada namanya apa? Persatuannya. Jadi ada satu keluarga yang disakiti atau dibunuh begitu ya, nanti akan menuntut apa? Menuntut balas gitu. Nah, kalau nggak mau dibunuh ya bayar diat, bayar denda. Denda satu nyawa berapa? 100 ekor unta. Unta harganya berapa? Dengan search di Google sendiri. Itu denda bagi yang membunuh kalau nggak mau ada yang terbunuh. Tapi kalau nggak mau bayar denda, nggak mau menyerahkan orang yang membunuh, ya ini perang begitulah. Nah itu orang-orang Arab. Sehingga hijrah ini akan membedakan mana orang-orang yang betul-betul beriman dan mana orang-orang yang ya di dalam hatinya ada keraguan-keraguan. Nah, sampainya di kota Madinah itulah kemudian muncul kaum munafikin yang tadi mereka itulah orang-orang yang nampaknya berbuat kebaikan. Karena apa? Itu tadi penduduk asli, Pak. Penduduk asli gitu. Penduduk asli kedatangan orang asing, tiba-tiba orang asing itu di situ jadi pemimpin. Siapa? Rasulullah. Nah, dia dahulunya seorang pemimpin. Dia itu seorang pemimpin di Madinah. Nah, begitu mereka ya, bangsanya kaumnya masuk Islam, akhirnya dia kehilangan kedudukan karena otomatis ya, kepemimpinan itu beralih dari dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena dia tidak ingin kehilangan dunianya, maka dia ya karena kedengkiannya tadi kehilangan pengikut lah begitu ya. Kehilangan pengikut, kehilangan follower, sehingga dia etok-etok beriman, tetapi dia menyusun langkah untuk membinasakan Rasulullah, untuk